Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah siapakah jodoh kita? Saudara, masalah jodoh bukan hanya masalah bagi anak-anak muda. Banyak anak-anak muda mulai khawatir karena seiring bertambah usia, mereka terus bertanya-tanya pada diri mereka sendiri, siapakah jodoh saya? Lalu dengan orang tua juga persoalan. Orang tua mulai khawatir apakah anak-anak mereka punya jodoh. Nah, masalah jodoh ini masalah yang kompleks. Banyak orang mulai mengeluh dan mereka mulai berdoa juga kepada Tuhan dan bertanya, siapakah jodoh mereka sebenarnya? Dan bagaimana kalau sampai hari ini saya belum ada jodoh? Mari kita bahas. Nah, saudara, untuk mengetahui siapakah jodoh kita, maka hal yang pertama yang harus dipahami oleh setiap anak-anak Tuhan adalah apa yang dimaksud dengan jodoh, serta apa saja yang Tuhan kehendaki dalam memilih jodoh yang sesuai. Hal ini karena seringkali anak-anak Tuhan tidak memahami jodoh yang baik dan berkenan di hadapan Allah, melainkan hanya menuruti pemikiran diri sendiri. Oleh sebab itu, sebaiknya pertama kali ketahui menurut Alkitab lebih baik apa yang Allah maksudkan dengan ciri-ciri jodoh menurut Kristen yang berasal dari Tuhan. Nah, apabila mengacu pada firman Tuhan, maka sudah jelas bahwa yang Tuhan inginkan saat kita mencari jodoh harus sesuai dengan firman Tuhan. Katakan amin. Dikatakan bahwa 2 Korintus 6 ayat ke-14 mengatakan demikian. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap? Jelas sekali firman Tuhan ini mengatakan bahwa dalam mencari pasangan hidup harus seimbang dalam berbagai hal. Tetapi yang ditekankan lagi yaitu pasangan yang dipilih harus sama-sama merupakan anak-anak terang atau beriman yang sama. Inilah hal dasar yang seringkali tidak dipahami oleh anak-anak Tuhan sehingga terjerumus dalam pernikahan yang berbeda keyakinan. Dari sinilah maka sebaiknya anak-anak Tuhan memahami lebih jelas. Dalam dunia ini, terkadang pemilihan jodoh dikalahkan pula dengan anti-diskriminasi atau masalah sara. Tetapi Tuhan dalam hal ini meminta umatnya bersikap tegas bahwa bukan tidak bisa bertoleransi, tetapi mematuhi aturan dan kehendak Allah merupakan hal mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Nah, saudara, hendaknya minta pimpinan tujuan karunia Roh Kudus dalam hal ini, supaya tidak salah dalam mengambil keputusan yang cukup besar risiko nantinya. Oke, nah sekarang jodoh akan tiba pada masanya. Saat kita semua telah siap sebagai manusia dan bisa menjadi orang tua bagi anak-anak. Tuhan akan mendatangkan orang yang tepat bagi kita. Namun itu bukan alasan yang membuat kita harus pasrah menunggu. Melainkan kita harus berjuang mencarinya. Jadi ada yang bertanya gini, Pak, apakah jodoh di tangan Tuhan atau di tangan manusia? Mari kita lihat. Tentu saja hal yang pertama harus kita lakukan adalah berdoa. Tuhan bisa kasih jodoh. Kita berdoa. Amin. Lalu kita tanya sama Tuhan, kita cari kehendak Tuhan yang tepat di dalam kehidupan kekristenan kita. Jangan sampai salah dalam memilih pasangan hidup. Kita berdoa kepada Tuhan, lalu kita mencari. Amin. Karena sebagai umat Kristen, tentunya Allah membenci terjadi perceraian. Sehingga tekankan konsep bahwa jodoh yang menjadi pasangan hidup kita merupakan orang yang akan menemani kita hingga akhir usia alias meninggal nantinya. Nah, hal inilah yang membuat orang Kristen harus yakin saat mengira menemukan seseorang yang tepat sebagai pendamping hidup. Pertanyaannya, apakah benar sudah tepat? Apapun konsekuensi sikap dan sifat dari pasangan harus dapat diterima untuk selamanya. Oleh sebab itu, dengan berdoa, maka akan lebih mudah untuk menemukan orang yang diberikan Tuhan untuk menjadi pasangan kita, sehingga kita tidak merasa menyesal kelak. Setelah itu, tinggal kesetiaan yang harus kita jalin. Apalagi jika sudah memiliki anak, jangan sampai timbul perceraian yang merugikan. Ingat, ada kata pepatah seperti ini, kesetiaan itu mahal harganya. Mari sekarang kita belajar dari kisah seorang Eliezer. Eliezer merupakan pelayan Abraham yang bisa disebut sangat senior dan begitu setia, sehingga dia dipercaya untuk mengatur segala hal yang ada di rumahnya. Bahkan dia dipercaya untuk tugas yang teramat penting, yakni mencarikan jodoh untuk anaknya, yaitu Ishak. Pada satu sisi, yang Abraham lakukan ini merupakan suatu penghargaan dalam bentuk kepercayaan yang luar biasa bagi Eliezer. Namun di sisi lain, perintah ini menuntut tanggung jawab yang begitu besar. Sebab bila salah menentukan pasangan hidup, maka masa depan Ishak akan hancur. Lalu Eliezer pergi ke arah Mesopotamia dengan membawa berbagai barang berharga. Sampainya di sana, Eliezer merasa lelah dan dia berhenti di sebuah sumur di luar kota. Di situ dia bertemu beberapa perempuan yang datang untuk menimba air. Lalu Eliezer berdoa kepada Tuhan. Ayo kita baca Kejadian 24 ayat 12-14. Lalu berkatalah ia, Tuhan Allah, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada tuanku Abraham.
Di sini aku berdiri di dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini, anak gadis, kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu, supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah, dan untang-untangmu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak, maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Nah saudara, akhirnya kita lihat Tuhan pun memberikan jawaban kepada Eliezer. Mengapa? Karena Eliezer mendahului dengan doa. Maka saudara mencari jodoh harus berdoa dulu kepada Tuhan. Ini jelas. Dan Tuhan menunjukkan bahwa Ribka yang akan menjadi penolong bagi Ishak. Eliezer berhasil menjalankan apa yang diamanatkan oleh Abraham. Sebab dia terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan untuk meminta petunjuk. Dengan kata lain, Eliezer melibatkan Tuhan sebelum dia memutuskan untuk mengambil tindakan. Doa inilah yang mendatangkan kuasa yang sanggup menggerakkan hati Tuhan untuk bertindak. Sekalipun doa Eliezer sangat sederhana, namun ini penuh dengan muatan iman. Pertanyaannya sekarang, pernahkah Bapak Ibu bertanya, saudara, pernahkah Anda bertanya pada diri Anda sendiri, siapakah jodoh saya? Saudara, dalam hal jodoh, manusia diberi kebebasan untuk memilih. Tetapi semuanya harus sesuai dengan ketetapan Tuhan. Kekristenan mengajarkan bahwa Tuhan tidak membiarkan manusia bertindak sendiri dalam memilih jodoh. Tuhan telah memberikan prinsip-prinsip absolut atau mutlak dalam hal membangun sebuah keluarga yang harmonis dan bahagia. Siapapun orangnya, apabila sungguh-sungguh mentaati prinsip-prinsip firman Tuhan tersebut, maka keluarganya akan bahagia. Jadi, kebahagiaan pernikahan tidak bergantung kepada takdir, tetapi pada ketaatan terhadap prinsip-prinsip yang ditentukan Tuhan, yaitu yang ada di dalam Alkitab. Boleh katakan amin? Pernikahan bukanlah hal yang boleh diremehkan. Pernikahan adalah hal mulia yang dikaruniakan Tuhan sejak manusia belum jatuh ke dalam dosa. Di Kejadian 1 ke-28 mencatat bagaimana Tuhan memberkati Adam dan Hawa sebelum mereka diperintahkan untuk beranak cucu. Lembaga pernikahan ini ditetapkan oleh Allah sendiri dan melukiskan bagaimana persekutuan antara Kristus dan gerejanya. Dalam pernikahan, suami dan istri mengikat diri dalam suatu tujuan yang kudus untuk membangun rumah tangga bahagia dan harmonis. Pernikahan tidak boleh ditempuh atau dimasuki dengan sembarangan, dirusak oleh karena kurang bijaksana, dinista atau dinajiskan, melainkan hendaklah hal itu dihormati dan dijunjung tinggi dengan takut akan Tuhan, serta mengingat maksud Allah dalam pernikahan itu. Karena itu, dalam hal mencari dan memilih jodoh, kekristenan mengajarkan bahwa Tuhan tidak membiarkan manusia bertindak sendiri. Tuhan telah memberikan prinsip-prinsip absolut dalam membangun sebuah keluarga yang harmonis dan bahagia. Siapapun orangnya, apabila sungguh-sungguh mentaati prinsip firman Tuhan tersebut, keluarganya akan bahagia. Tuhan telah menciptakan pria dan wanita untuk hidup bersama. Dengan demikian, Tuhan memberikan kesempatan kepada pria dan wanita untuk hidup bersama dalam suatu pernikahan. Kehidupan bersama ini harus didasarkan atas kasih karunia. Sebagaimana Yesus Kristus mengasihi satu gereja dan gereja itu mengasihi satu Tuhan. Demikianlah laki-laki dipanggil mengasihi satu perempuan dan perempuan mengasihi satu laki-laki. Pernikahan mempersatukan kedua hati, mempersatukan kasih dan pengharapan dalam suatu kehidupan bersama. Karena itu hendaklah pernikahan ditempuh dengan rukun, sehati, setujuan, penuh kasih sayang, percaya seorang akan yang lain, dan bersandar kepada kasih karunia Tuhan. Hanya dengan cara yang demikian, kehidupan bersama ini dapat bertahan dan menjadi berkat. Namun, hal yang sangat memprihatinkan adalah ada orang yang gagal dalam pernikahannya memakai konsep jodoh ditentukan Tuhan sebagai senjata yang membenarkan dirinya sendiri dan untuk mengambil keputusan untuk bercerai. Bertobatlah saudara. Ingat, jodoh di tangan kamu sendiri. Kamu harus minta petunjuk Tuhan. Seperti apa jodoh yang akan Tuhan berikan kepada kamu. Seperti apa yang dilakukan oleh Eliezer yang meminta jodoh untuk tuannya Ishak. Dan hal jodoh, manusia diberi kebebasan untuk memilih. Tetapi semuanya harus sesuai dengan ketetapan Tuhan. Berdoalah agar kamu mendapatkan jodoh yang terbaik yang sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Engkau sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Ku tinggikan nama-Mu di atas segalanya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah
Yesus, ku tinggikan namamu.